Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arga TR. Kali ini saya akan memberikan review atau memberikan gambaran setelah saya memakai Persivity dengan kode ini B65 di Yamaha NMAX Old saya dengan pemakaian selama kurang lebih 1 bulan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Go, 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 yo, go, go, go. Oke ya teman-teman, pada konten sebelumnya, di konten yang ini saya telah memasang Persivity dengan kode B65 di Yamaha NMAX Old saya, atau bisa klik di sini. Oke, saya jelaskan lagi. Persivity dengan kode B65 ini kepunyaan Yamaha New NMAX ya teman-teman, tetapi juga digunakan pada motor lain ya teman-teman, seperti Aerox Old, New Aerox, dan juga Yamaha Lexi. Jadi menggunakan kode yang sama, yaitu kode B65. Saya telah menggunakan Persivity B65 ini selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya teman-teman saya menggunakan. Jadi sudah saya pakai di perkotaan atau macet-macetan, sudah saya rasakan untuk jarak jauh, untuk tanjakan, maupun untuk boncengan. Jadi yang saya rasakan menggunakan Persivity B65 ini itu menurut saya sangat recommended ya teman-teman. Kenapa saya katakan sangat recommended? Karena menurut saya ya teman-teman, tapi kalau menurut yang lain belum tentu sama. Menurut saya Yamaha NMAX Old ini ketika menggunakan Persivity originalnya ini, rasanya itu bawahnya itu kurang ya teman-teman. Kalau menurut saya, bisa saya katakan itu lemot atau tidak ngisi, tenaganya itu tidak padat, kayak terasa kopong gitu loh teman-teman. Bawahnya baru di sekitar putaran tengah ke atas itu baru ngisi kalau menggunakan Persivity originalnya ini. Jadi dengan menggunakan Persivity B65 itu sangat membantu ya teman-teman, membantu putaran bawah ke tengah tentunya. Jadi itu bisa mengcover kekurangan dari Yamaha NMAX Old saya ini. Jadi yang saya rasakan itu dari kecepatan 0 sampai kecepatan 100 itu ngisi terus ya teman-teman. Menurut saya sangat ngisi. Ada sedikit kekosongan itu tapi tidak terlalu signifikan ya teman-teman di putaran tertentu. Untuk VVA nyalanya, jadi kebetulan kan di Yamaha NMAX Old ini belum ada indikator untuk VVA. Jadi untuk mengetahui VVA udah nyala apa belum itu hanya menggunakan indera pendengaran, yaitu ada bunyi cetik. Itu kalau dari Yamaha sendiri itu menginformasikan VVA itu nyala di RPM 6000 ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan Persivity original ini, kalau gasnya diurut santai itu kira-kira nyalanya di sekitar 70-an ya teman-teman di NMAX Old saya. Begitu menggunakan Persivity B65 itu VVA nya itu nyalanya di kecepatan lebih rendah ya teman-teman. Kalau gas diurut itu nyala VVA nya itu sekitar kecepatan 65. Tapi begitu dibejek atau gaspol mulai dari awal, mulai dari diam atau kecepatan 0 itu, kalau gas langsung gaspol itu VVA itu nyala sebelum 50 km per jam itu sudah nyala ya teman-teman, sudah ada bunyi cetik gitu. Jadi kalau dilihat dari situ, dari VVA nya itu nyalanya lebih cepat, itu berarti kan di kecepatan yang sama itu RPM nya lebih tinggi, RPM mesinnya lebih tinggi ya teman-teman. Kan sebelumnya VVA nya nyala di sekitar 70-an, kalau pakai Persivity B65 itu nyalanya di sekitar 65-an, berarti kan di RPM yang sama kecepatannya lebih rendah, ataupun bisa dibalik, di kecepatan yang sama itu RPM nya lebih tinggi.
Jadi keuntungan yang didapat itu akselerasinya lebih ringan karena torsinya lebih besar ya teman-teman tentunya. Karena ibaratnya kalau di sepeda manual itu pakai gear lebih rendah, jadinya itu kan rasanya torsinya lebih besar. Kalau saya bisa memilih sih, harusnya itu NMAX Ult ini dari pabriknya itu pakai versi VT B65. Menurut saya itu harusnya pakai versi VT B65 saja. Soalnya ini enak banget ya teman-teman. Menurut saya sangat recommended menurut saya. Tapi untuk settingan CVT itu kan selera-seleraan ya teman-teman. Selera rider masing-masing. Jadi itu beda-beda. Mungkin kalau menurut saya versi VT B65 ini sangat cocok buat karakter riding saya, tapi belum tentu cocok juga untuk rider yang lain. Seperti itu menurut saya ya teman-teman. Untuk gerung saya rasa tidak ya teman-teman untuk menggunakan versi VT B65. Jadi kalau gerung itu kan gini, RPM-nya meraung tapi larinya nggak seberapa. Kalau ini menggunakan B65 ini RPM-nya naik ya, kecepatan motornya juga naik, jadi serasa ya, seirama dengan RPM mesinnya. Kalau saya rasa seperti itu. Jadi itu kalau misal berada di perkotaan untuk salip-salip kan biasanya untuk nyalip-nyalip itu sekitar kecepatan 40 sampai 60 atau sampai 70 itu enak banget ya teman-teman. Gesit banget pokoknya larinya. Enteng pokoknya. Buat salip-salip itu sangat enak banget. Misal dari lampu merah, dari kecepatan 0 itu langsung tarik gas itu langsung enak, langsung jalan gitu teman-teman. Jalannya itu langsung ngisi gitu loh teman-teman. Pokoknya itu buat pelan itu colek sedikit, gas colek sedikit langsung lari, colek sedikit langsung lari gitu loh teman-teman. Untuk kecepatan 80 pun sampai 100 itu masih ngisi terus ya teman-teman. Tanjakan itu juga enak, apalagi untuk boncengan itu lebih ngisi ya teman-teman, lebih padat tenaganya, tidak terasa kosong atau tidak terasa kopong. Untuk top speed, nah saya ini belum menemukan medan untuk meraih top speed yang tertinggi ya teman-teman yang saya capai. Jadi untuk versi VT B65 ini kebetulan saya pakai selama 1 bulan itu baru maksimal di angka 110-an lah teman-teman, belum sampai 120, belum nemu medannya jadi ya teman-teman. Jadi untuk atasnya itu masih ngisi ya teman-teman, dari 100 ke 110 itu masih enak saja ngisi terus. Tapi tentunya juga ada kekurangan ya teman-teman dengan memakai versi VT B65 ini. Kekurangannya adalah menurut saya itu di average speedometer saya itu kalau menggunakan bir originalnya ini bisa sampai average-nya sampai 47 km per liter itu masih bisa ya teman-teman. 46, 47 itu masih bisa, masih mudah diraih. 47 lebih itu masih mudah. Tapi menggunakan B65 itu sedikit lebih boros kalau menurut saya untuk BBM-nya. Jadi untuk mencapai 46 km per liter itu sangat sulit ya teman-teman. Rata-rata kalau jarak jauh itu cuma berada di angka 45 km per liter, koma sekian gitu loh teman. Jadi untuk konsumsi BBM-nya itu sedikit lebih boros, tapi juga terbayar ya teman-teman dengan akselerasinya yang enak banget pokoknya menggunakan versi VT B65. Oke, saya menggunakan versi VT B65 ini rollernya itu saya menggunakan berat standar ya teman-teman, berat 13 gram. Jadi rollernya beratnya masih standar, tapi saya menggunakan roller dari Dr. Puli yang bentuknya tidak bulat. Jadi kesimpulannya menggunakan versi VT B65 sangat saya rekomendasikan ya teman-teman. Ini murah harganya, tidak sampai 40.000 untuk upgrade Yamaha NMAX Ult. Dengan catatan roller masih menggunakan berat standar dipadukan dengan versi VT B65 ini. Jadi sangat saya rekomendasikan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang terus dan bisa memberikan informasi-informasi tentang sepeda motor lebih banyak lagi. Kalau suka dengan video ini silahkan klik like, dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.
Saya dari channel Arga TR pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.